saya di background kami absen 6. Lumut merupakan peralihan dari tumbuhan bertalus atau talopita dan tumbuhan berkormus atau kormopita. Disebut sebagai tumbuhan peralihan karena tubuh lumut belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas. Ciri-ciri lumut. Ada 4 ciri sederhana dari lumut, yaitu gini. 1. Belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. 2. Akarnya berupa akar semu atau rizoid. 3. Tidak punya berkas pembuluh atau hilem dan floem. 4. Organ kelamin lumut disebut antheridium yang menghasilkan spermatozoid serta akar archegonium yang menghasilkan ovum. Pada tumbuhan lumut, daun misalnya, spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan antheridium atau alat perkembangbiakan jantan dan archegonium atau alat perkembangbiakan betina. Kedua organ ini dapat berada dalam satu tumbuhan atau berumah satu, dapat juga berada pada tumbuhan yang berbeda atau berumah dua. Antheridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum. Karena itulah tumbuhan lumut disebut sebagai gametofit atau bersifat haploid, N atau tumbuhan penghasil gamet. Pertemuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang akhirnya berkembang menjadi sporofit atau bersifat diploid 2N atau tumbuhan penghasil spora. Pada lumut daun, sporofit tetap menempel pada ujung tumbuhan lumut. Pembentukan spora pada sporofit terjadi melalui pembelahan sel-sel induk dalam sporangium, sedangkan pembentukan sporofit dimulai dari pertemuan sperma dan ovum. Peranan lumut daun dapat membantu penyerapan air dan menjaga kelembapan tanah. Juga dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas. Sebagai makanan rusa kutub, mengandung senyawa berguna dalam mengobati penyakit jantung. Digunakan untuk obat dalam pertumbuhan rambut. Platycerium atau paku tanduk rusa adalah tumbuhan epifit dari divisi Pteridophyta atau lazim disebut paku-pakuan terbesar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju dan daerah gurun. Ciri morfologi tumbuhan paku tanduk rusa. 1. Memiliki pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. 2. Secara umum, tumbuhan paku dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. 3. Tidak menghasilkan bunga dari buah, melainkan spora untuk berkembang biak. 4. Dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan gemae dan reproduksi generatif dengan peluburan gamet jantan dan gamet betina. 5. Tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air, hidrofit, atau berupa terna dengan rimpang yang menjalar di tanah atau humus. 6. Sebagian besar tumbuhan paku hidup di kawasan tropis basah. Tahapan metagenesis tumbuhan paku secara umum. 1. Tumbuhan paku dewasa memiliki sporangium untuk menghasilkan spora. 2. Sporangium menghasilkan spora. Kemudian spora mengalami pembelahan mitosis menghasilkan portalus atau portalium. Portalus atau portalium kemudian berkembang menjadi 2 jenis gamet yang berbeda melalui pembelahan mitosis menghasilkan archegonium yang menghasilkan ovum atau sel telur dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Terbentuknya portalium atau portalus ini menandakan fase gametofit. Kemudian sel sperma yang bersifat motil bertemu dengan sel ovum dan terbentuklah zigot yang diploid, fase sporofit. Kemudian zigot tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Peranan tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Tumbuhan paku dapat dijadikan tanaman hias. 2. Tumbuhan paku dapat dijadikan bahan pangan, yaitu sebagai sayuran. 3. Tumbuhan paku dapat berfungsi sebagai sumber energi fosil alternatif. 4. Tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai bahan dasar alat penggosok seperti amplas dengan memakai jenis paku ekor kuda atau Equisetum sp. 5. Tumbuhan paku dapat dijadikan obat tradisional. 6. Ada beberapa tumbuhan paku yang memiliki struktur tanaman kuat sehingga bisa menjadi pondasi bangunan. 7. Tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai bahan pupuk hijau.